Alhamdulillah, salatu wa salaman daiman ala rasulillah biqawli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, tuan-tuan guru kami, seluruh keluarga besar Lentera di rumah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli bait di rumah ini yang sudah menyiapkan tempat kita untuk bersilaturahmi, mengaji bersama dan berbuka bersama di tempat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mempertemukan kita di bulan yang mulia ini. Kita bisa bertemu, kalau jumpa dengan saya antara bapak ibu, mungkin dengan pinta harapan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Waalaikumsalam. 10 akhir di Ramadan. Alhamdulillah, walaupun kita berpuasa dari mulai fajar sampai tenggelam matahari, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Alhamdulillah, kita yang hadir mudah-mudahan terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosa-dosa besar. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di 10 akhir ini memang Allah berikan kelipatan kepada orang-orang yang benar-benar melaksanakan puasa. Maka kebaikan yang kita buat di Ramadan ini Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Kalau hari ini kita memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya itu kita dapatkan dan dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali lipat, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Kalau hari ini kita menghatamkan Al-Quran, maka pahalanya Allah berikan 1000 kali lipat. Tapi ingat, terkadang kita sering lupa Bapak Ibu, bahwa mudha'afat ada, kita menjabat di satu instansi, berbagai macam kita katakan. Kalau contohnya kita ambil, kita mampu memanage usaha kita, atau kita menjabat jabatan tertentu di satu instansi, kemampuan kita yang kita kerahkan itu bukan hanya kemampuan kita, bukan berarti kita mampu Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada kita. Allah memberikan kemampuan daya kepada kita untuk memanage usaha kita, untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita pimpin. Kalau seandainya kita katakan yang paling pintar itu seharusnya adalah anak seorang guru. Kenapa? Karena tugas guru itu adalah membuat anak orang lain itu menjadi pintar, membuat anak orang lain itu menjadi cerdas. Tapi pada kenyataannya anak guru juga banyak nggak pala pintar-pintar. Kalau kita katakan Bapak Ibu bahwa seharusnya yang paling sehat itu siapa Pak? Bu? Dokter. Kenapa? Karena tugas dokter itu membuat orang lain jadi sehat, yang sakit jadi sehat. Memang itu tugas dokter. Tapi pada kenyataannya banyak juga dokter ahli jantung sakit, kena serangan jantung, dan bahkan meninggalnya pun kena serangan jantung. Banyak dokter ahli saraf, tapi ketika dia kena saraf terjepit, tak bisa ngobati saraf. Dia melakukan tugas-tugasnya ketika Allah perintahkan. Begitu Allah perintahkan, langsung malaikat kerjakan.
Dan malaikat itu sangat jujur, makhluk Allah yang paling patuh, tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena malaikat tidak dibekali dengan nafsu. Malaikat tidak ada nafsu. Makanya ibu-ibu kalau mau cari suami atau mau cari menantu yang jujur kali, carilah, nikahilah malaikat. Kalau yang manusia ini hampir tak ada nih itu. Kalaupun ada, mudah-mudahan salah satunya ada di sini. Nah, selanjutnya yang Allah ciptakan, ada malaikat Allah ciptakan itu setan. Setan ini kerjanya menggoda. Lah, perbaikan. Masuk 4 potong daging. Masuk ke sebelah ada toco, ambil tahu toco, tutup yang 2 daging, macam 2 yang nampak daging itu. Nah, itu dia kan. Geser sebelah, ada gadu-gadu. Nah, kena seledri, masuk seledri, tutup 1 daging, tinggal 1 yang nampak. Begitu masuk, tengoknya sebelah ada sop. Masuk sop itu ditimpai dengan mihun, 1 daging kena mihun. Sebelahnya pula ada ikan bakar menanti. Mau diambil semua malu awak. Yang awak sumbang tak seberapa, yang awak ambil luar biasa. Masuk. Jadi orang kira apa? Kok sedikit kali kau ambil? Padahal di bawah sudah sembunyi 4 pasukan. Daging semua. Itulah nafsu. Puasa yakin. Dan dia mampu menahan selera hawa nafsunya yang menggoda datang ke dalam dirinya. Walaupun ada istri, tapi dia tidak mau kumpul. Kenapa? Belum ada batasan. Nanti tunggu kalau lewat ketika azan maghrib boleh. Ada waktunya. Ada Ustaz, boleh Ustaz, bulan Ramadan boleh. Kapan? Malam. Allah katakan kok, uhillat lakum lailatus siyamir rafas. Dihalalkan bagimu untuk rafas, kumpul suami istri, tapi malam. Kan itu. Kalau siang ya tengok-tengokan aja lah. Kalau malam boleh, silakan. Itu ayat, silakan. Ustaz, bagaimana kalau kita membuat supaya anak kita bagus, akhlaknya, nilainya? Ya boleh, malam Ramadan. Jangan pernah buruk sangka sama orang, itu aja. Tetap kita berbaik sangka. Maka puasa itu melatih diri kita supaya tetap berbaik sangka. Jangan buruk sangka. Ini pasti kalau ngaji tempat kawan nih, pasti kalau nggak ayam geprek, ayam timbul ini. Kalau nggak mie balap aja nih, jangan. Itu. Nanti sudah dikasih sampai rumah, terkadang dibontotin, udah dirasain. Kurang ini ya, rasanya kurang asin. Datang yang satu, memang betul, agak anyep. Kurang ini katanya. Datang yang satu, kurang banyak airnya. Ya, iya. Rupanya apa setelah diselidiki? Kurang banyak nasinya, Pak. Kalau banyak, tak ada komentar. Yakinlah. Gitu juga terkadang. Udah awak kasih walaupun minyak 1 liter, dikasih kadang manusia ini bukannya bersyukur, alhamdulillah. Kan gitu. Bisa jadi Bapak Ibu, semakin banyak duitnya, kekayaannya, semakin banyak utangnya. Contoh, ketika kita jualan dengan omset 1 hari keuntungan kita 100.000, berarti kalau dikalkulasikan 1 bulan berapa? 30 juta ya? 3 juta ya? Kalau 100 satu hari, 1 berat 100 berarti 1 bulan 30 juta. Asumsi kita, estimasi kita, potong makan 10 juta tinggal 20 juta bisa beli NMAX 1 walaupun agak second. Kan gitu. Begitu Allah kasih, tingkatkan rezeki itu naik 2 kali lipat, 200. Kira-kira ingin nggak nambah atau ingin ganti? Masa